Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas cuplikan video berita politik hari ini yang sudah saya rangkum. Semoga ini bisa memberikan berita-berita terupdate kepada teman-teman semua. Semoga juga ini bisa menghibur kalian semua di rumah. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu teman-teman. Let's do this, let's go. Ternyata Bu Mega hanya janji palsu kemarin. Bilang mau jemput saya di KPK, sekarang malah menghilang. Kenapa nasibku? Bolehkah? Ada apa dengan Hasto? Kenapa jadi begini? Hoho. Yang malai. Ini siapa yang edit lagi ya? Ini teman-teman ya, ini AI ya. Tapi lucu banget sih. Nang lutay. Oh yang lanai po. Cala tu lana pun kalai. Ya telang mulai. Kalai pun naik jalan kuai. Emang dunia sekarang teman-teman ya, apapun bisa diedit teman-teman. Itu lucu banget sumpah. Lucu sekali ya. Salam Hasto banget bolo. Tempo tak bermoral. Nggak cuma kali ini Tempo menyampaikan jurnalisme kebencian, tapi menurut saya kali ini kita bahas saja. Nggak mungkin Anda memperbaiki dan merawat Indonesia dengan jurnalisme kebencian. Ya, apalagi kebencian untuk sesuatu yang menurut saya nggak ada apa-apanya. Kenapa misalnya segitu takutnya dengan partai yang baru, PSI, ya, partai yang masih kecil, kemudian judulnya reformasi di korupsi, PSI-nya. Tempo tak bermoral. Nggak cuma Tempo. Ada yang mesti percaya? Kualitas sekjen PDIP Hasto bikin rakyat tertawa. Kita dengar Hasto ketika dijadikan tersangka KPK, dia bilang ada dokumen-dokumen yang diserahkan ke KONI. Ternyata itu isinya clipping Goren. Hasto. Memang Hasto ini cocok sama KONI. Yang satu on, yang satu agak belegu. Kita masih ingat ya ketika Hasto memperdengarkan suara rekaman bukti bahwa Pak Jokowi ya yang Jokowi ngancem ya mau nangkepin orang. Ternyata itu kan waktu lagi dia kasih sambutan di acara khusus begitu. Yang gigit saya sendiri itu video pada itu. Saat pembekalan bupati, kepala daerah, ASN begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kualitasnya Hasto Sama KONI 11-12 OON-nya katanya. Dan kemudian ada netizen mengatakan seperti ini. Bagaimana kalau kita jodohkan Hasto dan KONI? Kalian kalau nggak percaya saya ngomong itu, saya akan tampilkan kepada kalian teman-teman ya. Nah, itu apa? Bagaimana ini? Mana ya? Bagaimana kalau kita jodohkan Hasto sama KONI? Hasto ketemu KONI dah lah cocok. Hasto dan KONI sah. Halo teman-teman. Jadi dan Pipis Hasto ada di mana ya? Iya, kenapa belum ditangkap ya teman-teman ya? Saya kok jadi mulai ragu ya, kenapa beliau belum juga ditangkap ya? Next ah. Kaget kan ketika Ahok dan Anies kemudian mempertontonkan kemesraan dan mereka katanya bulan depan akan memberikan kejutan kepada kita semua, khususnya orang-orang Jakarta. Kejutannya mungkin akan kerjasama ya di Jakarta untuk mensupport supaya Pram dan Sidul menjadi gubernur yang sukses, menuntaskan semua keinginan-keinginan Pram dan Dul, di mana misalnya soal kemiskinan, soal pengangguran, soal kesejahteraan dan seterusnya itu bisa tuntas. Saya menduga ke arah situ. Mungkin Anies dan Ahok itu akan jadi dewan pembina, dewan pengarah
untuk kepentingan Pram dan Sidul ya, supaya persoalan-persoalan Jakarta itu bisa diatasi. Mengingat sosok dua orang ini, Anies dan Ahok, adalah mantan gubernur yang dinilai punya success story tentu dengan indeks ukuran masing-masing. Oke teman-teman, jadi seperti udah mulai kebaca ya. Seperti mereka sudah mempersiapkan diri untuk pertarungan di 2029. Nampaknya teman-teman ya, yang akan maju melawan Gibran dengan Pak Prabowo kalau mau maju lagi teman-teman, ini sudah pasti Anies sama Ahok ini ya. Tapi cici ya teman-teman, politik itu seperti ini loh ya. Ahok pernah mengatakan dengan bibir mulutnya sendiri dan rekam jejaknya masih ada sampai hari ini, tidak ada ceritanya itu Ahok sama Anies bersatu. Ya namanya politik seperti itu teman-teman ya. Tunggu saja, sudah mulai kebaca kok. Saya menahan tawa geli ya. Jokowi yang luar biasa. Saya baru saja selesai teleponan, langsung berpikir, oh udah bikin video TikTok saja. Saya baru teleponan dengan salah satu teman di Jakarta. Kami saling menanggapi, katanya Bang Onel. Gimana tanggapan Bang Onel terkait video yang saya kirim? Saya katakan luar biasa. Saya baru mendapatkan ada seorang sosok manusia yang santainya luar biasa. Santainya luar biasa. Dan itu hanya ada pada seorang Joko Widodo. Mantan Presiden Republik Indonesia. Terbaik. Negara saya. Berbagai macam cara untuk menjatuhkan. Mulai dari masyarakat ecek-ecek. Masyarakat nasi bungkus sampai yang berkelas, yang menyatakan dirinya adalah profesor, orang paling pintar, yang menyatakan semua warga ini adalah orang dungu. Profesor ikut menyerang Jokowi. Tetapi Jokowi tetap santai. Bahkan mengeluarkan kata-kata yang sangat menohok. Ayo, yang kurang dikomplitin aja. Coba, manusia mana yang sesabar itu? Semua sudah, hujatan sudah, dari kebun binatang sampai kata-kata yang luar biasa, sampai sekarang seorang Koni Bakri menyerang harkat martabat seorang Iriana, sesama perempuan. Ketika semuanya sudah kemarin itu senangnya luar biasa, euforia. Ketika sebuah lembaga swadaya masyarakat, LSM, NGO, dengan nama OCCRP berkedudukan di Belanda, di Eropa, menuliskan bahwa Jokowi sebagai finalis. Saya juga nggak tahu teman-teman, tapi OCCRP ini seperti menjadi korban juga ya, dimana mungkin itu adalah voting otomatis yang dimana kalau banyak suaranya akan otomatis nongol ya. Tapi itu sistem yang sangat-sangat memalukan sebenarnya untuk sekelas OCCRP yang adalah media yang melakukan investigasi proyek kepada kriminal dan koruptor di seluruh dunia. Masa seperti itu? Masa berdasarkan dari apa saja ya? Hanya berdasarkan dari voting saja. Dan yang voting katanya itu 50.000 orang. Dari ratusan juta rakyat Indonesia yang mereka ambil hanya 50.000 orang pembenci Pak Jokowi yang mungkin menyadari hal itu. Fitnah terbaru terhadap Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sangat kelewatan. Dia dituduh menghamili mantan pacarnya Felicia Tisu dan kemudian memintanya untuk aborsi. Yang marah bukan Kaisang sendiri, tapi juga Felicia dan keluarganya. Harus ditangkap. Tuduhan ini pertama kali muncul dari akun X di Saja pada 24 Desember 2024. Akun itu memuat video 2 menit 19 detik yang bilang kalau Kaisang dan Felicia punya anak dari hubungan mereka. Tapi katanya lagi, Felicia diminta menggugurkan kandungan oleh Kaisang. Akun ini juga menggambarkan bagaimana seluruh keluarga Felicia harus menguatkan diri Felicia. Dalam video terekam Felicia bicara begini, "Saya sangat terpukul dan tidak bisa berkata apapun. Namun saya beruntung karena ada ibu dan kakak saya yang mewakili saya dan keluarga besar yang menguatkan saya.
Beberapa bulan sudah berlalu dan saya berusaha untuk membangkitkan diri dan menjalankan hidup baru saya ini. Akun itu menuduh keluarga Jokowi nggak bertanggung jawab atas tindakan Kaisang yang katanya menghamili Felicia dan memaksa aborsi. Kalau isi video ini benar, wajarlah kalau banyak orang marah pada Kaisang. Untungnya belakangan ketahuan kalau video itu hoax. Video itu ternyata video lama dari tahun 2021, judulnya The Revelation. Isinya adalah klarifikasi Felicia tentang putusnya hubungan dia dengan Kaisang. Dalam video itu, Felicia bercerita hubungan mereka sebenarnya baik-baik saja. Bahkan Desember 2020, Kaisang udah minta restu keluarga buat nikah. Tapi 2 minggu kemudian, Kaisang tiba-tiba ghosting dan blokir semua kontak. Dalam video asli itu, sama sekali nggak ada omongan tentang hal yang nggak ya. Jadi jelas, di video itu nggak ada tuh cerita Felicia hamil. Memang nggak ada habisnya ya, fitnahan, tuduhan keji kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Itu benar-benar cara yang licik yang dipertontonkan oleh mereka yang ya tidak mau bersaing dengan sehat ya kepada. Ya, saya pikir apapun yang mereka tujukan kepada Pak Jokowi dan keluarganya itu selalu berbalik. Kita sudah melihat fakta-fakta yang terjadi. Posisi Arpi kebanggaan pembenci Mulyono akhirnya klarifikasi, dapat email hingga disalahgunakan. Posisi Arpi membuat pengumuman umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal beserta individu yang kurang dikenal. 55.000. Apakah cukup mewakili rakyat Indonesia? 50.000. 55.000 itu nggak sampai sebagian 0%. kecil mungkin. Kecil banget ya. Dijelaskan bahwa posisi Arpi tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datang dari orang-orang penyakit hati, orang-orang di seluruh dunia. Posisi Arpi mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sakit hati, kelompok masyarakat sipil dan para Bang, ngomongnya baik-baik, jangan salah-salah terus bilang. Terus terang aja, nggak usah dikoreksi ya. Kelompok orang-orang sakit hati itu ya langsung aja to the point. Oke ya teman-teman ya, sangat-sangat lucu teman-teman melihat mereka yang hari ini terus menyerang Pak Jokowi. Tapi setiap penyerang-penyerang Pak Jokowi itu selalu mendapatkan karmanya. Nggak tobat-tobat mereka teman-teman ya. Bahkan media sekelas OCCRP saja itu turun nilainya karena menyerang Pak Jokowi. Saya nggak tahu dibalik apa penjelasan atau klarifikasi mereka bahwa mereka tidak punya kendali. Ya masa sekelas OCCRP itu seperti itu teman-teman ya. Jadi ya sekalipun mereka lihat saja nilai mereka kan anjlok. Apalagi si Tempo teman-teman ya. Sekarang saya mau ngomong apa ini? Kita nanti akan terus update apa yang pemberitaan tentang, kita akan terus bantah terus, akan terus memberikan video-video perlawanan kepada mereka yang terus-menerus menciptakan kebohongan di sosial media. Kita harus lawan itu teman-teman. Ya, silahkan berikan pendapat dan pandangan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye.